Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami Si Peduli Sehat, website pemeriksaan kesehatan melalui kunjungan ke rumah. Ini kami beranggotakan yaitu yang saya sendiri Aditya Ramadan Wantoso dengan NIK 21091397055 dengan tugas mengatur seluruh tampilan web, membuka fitur data resep obat dan juga data tindakan. Selanjutnya ada saya, Revina Aurika Firdaus, dengan NIM 21091397003. Tugas saya yaitu membuat fitur layanan pasien berupa tata rawat. Saya Andika Dio Pradana dengan NIM 21091397021. Tugas saya membuat fitur login, register, dan logout. Lalu ada saya, Imas Dewi Orvala Nataniansani dengan NIM 21091397053. Di sini saya bertugas untuk membuat database, fitur data dokter, dan juga jadwal dokter. Selanjutnya yaitu penjelasan singkat proyek kami yaitu Si Peduli Sehat, yaitu merupakan website yang berupa layanan pemeriksaan kesehatan yang bersifat home care. Artinya pasien dapat mendapatkan perawatan serta pemeriksaan dengan kunjungan ke rumah. Proyek kami memiliki latar belakang yaitu kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia dan pelayanan kesehatan diberikan untuk memelihara, meningkatkan, mencegah dan menyembuhkan penyakit pada masyarakat. Di Indonesia terdapat 11.874 fasilitas kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas Mojosari di Mojokerto. Namun, keterbatasan akses puskesmas yang hanya buka kurang dari 24 jam dapat menghambat pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar jam klinik. Oleh karena itu, dibuatlah website Si Peduli Sehat. Website kami memiliki identifikasi masalah yang pertama yaitu keterbatasan akses ke puskesmas yang buka hanya kurang dari 24 jam dapat menjerumuskan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di luar jam kerja klinik. Pasien yang sibuk bekerja pada siang hari mungkin tidak bisa mengunjungi puskesmas yang buka pada jam kerja. Yang kedua, bantuan bagi lansia, anak-anak maupun pasien yang mengalami luka sehingga tidak memungkinkan untuk pergi ke puskesmas terdekat sehingga dapat menggunakan layanan ini. Use case. Yang pertama ada pasien. Pasien melakukan login, tapi jika belum memiliki akun, bisa melakukan register terlebih dahulu. Lalu melakukan appointment, mendapatkan perawatan, dan melakukan pembayaran. Dokter dapat melihat daftar pasien dan melakukan perawatan. Lalu ada suster, dapat melaporkan jumlah pasien dan membantu melakukan perawatan. Dan terakhir, admin, mengatur data antrian pasien. Data flow. Pasien mengisi data diri, bukti appointment, dan lampiran keluhan. Lalu, sistem input data pribadi pasien dan input keluhan serta riwayat penyakit pasien. Dokter, input data penyakit pasien, input obat yang akan dikonsumsi oleh pasien. Suster, input layanan laporan penyakit pasien, dan input obat-obat yang akan dikonsumsi pasien. Admin, input data antrian pasien. ERD, pasien mengisi username dan password. Setelah mengisi username dan password, selanjutnya mengisi data pasien, yaitu ada nama, tanggal lahir, penyakit, tanggal masuk, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu mengisi data riwayat. Ada nama pasien, tanggal masuk, dan tipe. Tipe meliputi 3. Ada perawatan luka, pemeriksaan anak-anak, dan pemeriksaan lansia. Dokter mengisi nomor dokter, nama, spesialis, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan melalui data rawat. Data nama obat, jenis obat, jumlah obat. Lalu melakukan
tindakan. Data tindakan, nama pasien, keterangan tindakan yang dilakukan dokter terkait layanan yang dipilih. Selanjutnya yaitu shortcut dari website kami, yaitu yang pertama ada ENV. Di sini ENV-nya yaitu ada database connection menggunakan MySQL, lalu ada hostnya yaitu 127.0.0.1, yaitu port selanjutnya yaitu portnya yaitu 3307. Lalu nama database dari website kami yaitu ada namanya yaitu kesehatan, lalu username-nya yaitu root, lalu ada passwordnya. Jika mempunyai password silakan masukkan password dari database. Jika tidak silakan dikosongi. Selanjutnya yaitu ada register. Dalam register ini terdapat pengguna dapat mengisi username, password, konfirmasi password. Jika sudah mempunyai akun, maka akan masuk ke menu login. Dalam login ini terdapat pengguna dapat memasukkan username dan juga password. Lalu klik login atau submit login. Lalu di sini ada welcome. Selanjutnya yaitu menu dari layout. Dalam layout dari website kami terdapat data pegawai, data dokter, jadwal praktek dokter, data pasien, lalu data rawat, data obat dan perlengkapan, lalu ada data tindakan. Lalu juga ada tampilan dari akun administrator juga tampilan. Selanjutnya yaitu kita buat data dari data yang kita masukkan tadi, yaitu data pegawai. Dalam data pegawai ini terdapat nomor, ID pegawai, nama, posisi, diterima, alamat, telepon, dan juga aksi. Selanjutnya yaitu ada data dokter. Dalam data dokter ini ada nomor dokter, nama, spesialis, diterima, telepon, alamat, dan juga aksi. Selanjutnya yaitu fitur dari jadwal praktek. Jadwal praktek ini dapat nomor, nama, jam, hari, dan juga aksi. Selanjutnya yaitu ada data pasien. Dalam data pasien ini terdapat nomor, nama pasien, tanggal lahir dari pasien, penyakit yang diderita oleh pasien, tanggal masuk, alamat, telepon, dan juga aksi. Selanjutnya yaitu ada data rawat. Di dalam data rawat ini terdapat nomor, lalu pasien, tipe dari pasien, tanggal masuk pasien, lalu ada aksi.
Selanjutnya yaitu dari fitur dan perlengkapan. Fitur dari obat dan juga perlengkapan. Dalam fitur ini terdapat nama dari obat, lalu jenis obat ada stok dari obat atau kan lalu ada aksi. Yaitu data dari tindakan. Data dari tindakan ini berisi nomor pasien, jenis tindakan, waktu, lalu ada aksi. Jika semua fitur data tadi sudah dilakukan, maka ini ada fitur dari tambah. Dalam tambah di sini yaitu tambah pegawai yang terhubung data pegawai yang kita buat tadi, yaitu ada nomor pegawai, nama, jabatan diterima, dan juga telepon alamat. Klik save untuk menyimpan data tadi. Selanjutnya yaitu ada tambah dari dokter yang juga akan terhubung oleh data yang kita buat tadi, yaitu ada nomor dokter, nama, spesialis dokternya diterima, telepon, alamat, dan klik save untuk menyimpan data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya yaitu tambah jadwal ini juga terhubung dengan data yang kita buat tadi, yaitu jadwal praktik yang terdapat nomor dokter, jam, dan juga hari. Dan klik save untuk menyimpan data tadi yang kita masukkan. Selanjutnya yaitu tambah dari pasien. Dalam tambah data pasien ini juga terhubung ke data pasien yang kita buat tadi, yaitu memasukkan nama, tanggal lahir, penyakit yang diderita oleh pasien, tanggal masuk, telepon, dan juga alamat. Lalu klik save untuk menyimpan data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya yaitu tambah data rawat. Nah, tambah data rawat juga ini terhubung sama data yang kita buat tadi, yaitu data rawat yang memasukkan nama pasien, tipe, yaitu kita tipenya ada 3, yaitu pemeriksaan lansia, pemeriksaan anak-anak, pemeriksaan luka, lalu tanggal masuk, dan klik save untuk menyimpan data yang kita masukkan. Selanjutnya yaitu data obat. Di sini data obat terhubung pada data tambah obat dan perlengkapan yang berisikan jenis nama dari obat atau perlengkapan, lalu jenis obat atau perlengkapan, jenis obatnya terdapat paracetamol, antibiotik, antiseptik, lalu ada perlengkapan yaitu alat pelindung diri atau APD, dan juga alat pemeriksaan, lalu stok obat dan perlengkapan, dan klik save untuk menyimpan data yang kita masukkan tadi. Selanjutnya yaitu ada tambah tindakan. Tambah tindakan ini juga terhubung dengan data tindakan yang berisi pasien dan juga tindakan, lalu klik save untuk menyimpan data yang kita masukkan tadi.
Selanjutnya yaitu ada fitur cari, di mana fitur cari ini dapat digunakan ketika pengguna atau pegawai bisa setelah memasukkan informasi terkait data tersebut, data berikut, misal nomor, ID pegawai, nama, posisi, diterima, alamat, telepon, dan juga aksi. Maka pegawai dapat mencari nama pegawai yang dimaksud. Lalu ada cari dokter. Cari dokter di sini juga dapat digunakan fiturnya untuk mencari dokter siapa yang tengah bertugas hari ini, siapa nama dokter yang bertugas. Begitu juga dengan jadwal. Berikut gambaran. Berikut merupakan source code-nya dari cari data dokter. Selanjutnya ada cari jadwal dokter. Berikut merupakan source code dari cari jadwal dokter. Maka pengguna bisa mencari jadwal dokter siapa saja yang sedang praktek pada hari itu. Lalu ada source code cari data pasien. Melalui fitur cari ini kita bisa mencari nama pasien pada fitur data tersebut. Sama halnya dengan cari data rawat, kita bisa mencari tahu siapa nama pasien dan juga kapan tanggal masuk dari pasien yang dirawat ini tadi. Selanjutnya setelah cari data rawat, kita bisa mencari data obat. Setelah data obat, di dalam data obat ini kita bisa mencari data obat yang pernah diberikan dokter kepada pasien atas pemeriksaan yang dilakukan. Lalu ada cari tindakan. Di sini kita bisa mencari tindakan apa saja yang dilakukan dokter terhadap pasiennya atas pemeriksaan yang dilakukan. Lalu ada fitur edit, di mana apabila pegawai ini ada edit pegawai, apabila pegawai melakukan kesalahan terhadap pengisian identitas atau terdapat perubahan dalam identitas, maka pegawai dapat mengedit menggunakan source code ini. Lalu ada edit dokter, di sini juga sama. Apabila dokter memiliki kesalahan atau perubahan dalam informasi identitas dokter, maka dapat menggunakan source code ini untuk mengedit informasi data tersebut. Selanjutnya ada edit jadwal. Apabila dokter memiliki perubahan jadwal atau memiliki pergantian jadwal, maka bisa mengedit melalui source code tersebut. Lalu ada edit pasien. Apabila pasien memiliki perubahan dalam melakukan pengisian informasi, bisa menggunakan bantuan source code berikut. Lalu ada edit dalam pengisian data rawat tersebut, bisa menggunakan source code ini. Lalu ada source code edit data obat. Apabila terdapat perubahan baik penambahan atau pengurangan data obat dari dokter kepada pasiennya, bisa mengedit menggunakan source code ini. Lalu yang terakhir ada edit tindakan. Apabila terdapat perubahan atau tambahan tindakan terhadap dokter yang dilakukan pada pasien, bisa menggunakan source code ini. Selanjutnya ada source code controller, di mana controller ini membantu source code yang ada di admin tadi untuk terkoneksi dengan database. Di sini terdapat indeks, data dokter, jadwal praktek, data pasien, data rawat, obat, perlengkapan, dan juga data tindakan. Selanjutnya ada data rawat. Data rawat ini membantu koneksi dari source code ini ke database. Berikut merupakan dokter controller yang berisi pengkoneksian antara controller ke database. Di sini ada jadwal controller, lalu ada
obat controller, lalu ada pasien controller, ada pegawai controller, dan yang terakhir ada tindakan controller. Wes. Berikut merupakan tampilan dari websitenya. Apabila belum memiliki akun, kita bisa membuat akun untuk registrasi terlebih dahulu. Di sini terdapat username, password, dan juga konfirmasi password. Username-nya kita bisa menggunakan lalu passwordnya kita gunakan lalu kita bisa ketikkan register. Nah, apabila sudah berhasil mendaftar, maka kita bisa login. Selanjutnya kita bisa klik login untuk masuk ke halaman utama. Di sini di dalam data pegawai merupakan tampilan awal dari website yang ada. Yang pertama, apabila data pegawai, kita bisa menambahkan data pegawai. Nomor pegawai, kita bisa ketikkan nomor 1. Namanya kita bisa ketikkan diterima. Kita bisa gunakan kapan diterima pegawai tersebut. Nomor telepon, kita bisa menggunakan nomor telepon pegawai. Lalu alamat bisa diisi di mana alamat pegawai itu tinggal. Nah, berikut merupakan tampilan apabila data telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada data dokter. Nomor dokter di sini dimaksud sebagai nomor di mana dokter tersebut bekerja. Kita bisa mengisi semisal nomor 1, nama dokter semisal nama dokter Adit, lalu spesialisnya semisal dokter spesialis dokter umum ini. Lalu diterimanya tanggal di mana dokter tersebut kapan tanggal dokter tersebut diterima. Semisal tanggal 15 Maret 2022. Lalu nomor telepon penerima kapan begini. Lalu alamatnya Nah, berikut adalah gambaran apabila data dokter telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada jadwal data dokter, jadwal praktek dokter. Di sini nomor dokter yang tadi, nomor dokter bisa diisi nomor 1. Jamnya semisal dari pukul 15.00 sampai 11.00. Harinya semisal Senin sampai Rabu. Nah, berikut adalah tampilan ketika data jadwal praktek dokter berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada data pasien. Data pasien namanya semisal data pasien maka semisal Imas. Tanggal lahir 14/3/2022. Nah, begini. Penyakitnya semisal luka pasca operasi. Tanggal masuk ini merupakan tanggal di mana saya atau Imas ini melakukan perawatan, melakukan layanan, permintaan layanan. Yaitu semisal tanggal 13 Juni 06 ya, 2023. Nomor telepon 08155
Lalu alamat, misal kita isi date begini. Nah, berikut adalah tampilan ketika data pasien berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita ke data rawat. Di dalam data rawat ini masih terhubung dengan data pasien yang tadi. Jadi pasien atas nama Imas, tipenya untuk pemeriksaan luka, tanggal masuknya tadi yaitu 13/06/2023 begini. Nah, berikut adalah tampilan ketika data berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu ada data obat. Data obat ini dapat diisi oleh dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Imas. Jadi nama obatnya, misal nama obatnya itu betadine. Jenis obatnya bisa menggunakan contoh antibiotik, seperti gitu. Stoknya katakan 1. Nah, berikut adalah tampilan ketika data obat dan perlengkapan berhasil ditambahkan. Yang terakhir adalah data tindakan. Data tindakan ini diisi oleh dokter atas perawatan yang dilakukan dokter terhadap pasien atas nama Imas tadi. Semisal mengganti kain, ganti kapas, mengganti kapas pada luka pasca operasi. Jadi tindakan ini merupakan keterangan tindakan dari dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Imas. Maka bisa klik save. Maka berikut bisa muncul di sini. Berikut tampilan ketika data berhasil ditambahkan. Lalu di dalam data tersebut juga terkoneksi ke dalam database. Di dalam database ini terdapat data rawat, dokter, jadwal, obat pasien, pegawai, dan juga user tadi. Nah, berikut adalah tampilan ketika tadi pegawai memasukkan data, maka akan terkoneksi ke dalam database ini, database user. Lalu ada data dokter. Berikut adalah tampilan ketika dokter mengisi mengisi fitur tersebut. Maka di sini terdapat muncul nomor dokternya 1, dokter ID, ini spesialis, diterima, telepon, alamat, dan lain sebagainya. Lalu ada jadwal. Berikut merupakan tampilan jadwal apabila dokter telah menambahkan data terhadap jadwal praktek dokter tadi. Lalu ada setelah jadwal ada pasien. Di sini merupakan pasien, terkoneksi juga ke dalam database. Selanjutnya ada data rawat. Selanjutnya ada data rawat. Berikut merupakan data rawat dari pasien atas nama Imas yang memilih pemeriksaan terhadap luka. Berikut database-nya. Lalu ada data obat. Di sini juga terkoneksi di sini bahwa obatnya data obat telah terkoneksi juga ke dalam database. Selanjutnya yang terakhir ada data tindakan. Berikut merupakan tampilan database dari data tindakan. Nah, selain itu yang terakhir fiturnya juga terdapat fungsi logout apabila pengguna ingin keluar dari akun si peduli sehat ini. Jika diklik, maka pengguna bisa keluar dari login tersebut. Nah, berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan juga terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.